Dunia menahan napas. Krisis besar di Selat Hormuz kini mengancam stabilitas ekonomi global. Ketegangan meningkat setiap jam, dan seluruh dunia menyaksikan dengan cemas, berharap ada solusi yang bisa mencegah bencana lebih besar. Setiap keputusan yang diambil di ruang-ruang diplomasi kini memiliki konsekuensi yang sangat luas, mempengaruhi harga minyak, perdagangan internasional, dan bahkan kehidupan sehari-hari masyarakat di berbagai belahan dunia. Jalur air sempit ini adalah urat nadi energi dunia, menghubungkan produsen minyak utama dengan pasar global. Namun, harapan solusi damai pupus di markas besar PBB New York ketika para diplomat gagal mencapai kata sepakat. Ketidakpastian pun menyelimuti, dan dunia mulai merasakan dampaknya secara nyata. Pada 7 April 2026, Dewan Keamanan PBB gagal mengesahkan resolusi penting untuk menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Resolusi ini seharusnya menjadi payung hukum internasional untuk mencegah konflik terbuka dan melindungi jalur perdagangan vital. Namun perbedaan kepentingan antar negara anggota membuatnya kandas. Rusia dan China menggunakan hak veto mereka, melumpuhkan badan internasional terkuat di dunia. Dengan satu gerakan tangan, harapan akan aksi kolektif sirna. Veto ini bukan hanya soal politik, tapi juga mencerminkan persaingan geopolitik yang semakin tajam di antara kekuatan besar dunia. Tanpa mandat PBB, setiap upaya membuka blokade Iran kehilangan legitimasi di mata dunia. Situasi ini membuka risiko aksi sepihak dari negara-negara lain, memperbesar kemungkinan terjadinya bentrokan militer yang bisa meluas ke kawasan lain. Ketegangan di laut pun meningkat, dan kapal-kapal dagang terpaksa menunggu dalam ketidakpastian. Selat Hormuz kini jadi pusat perhatian global. Setiap kapal tanker yang tertahan menambah tekanan pada sistem ekonomi yang rapuh. Harga minyak melonjak, pasar keuangan bergejolak, dan negara-negara pengimpor energi mulai panik. Media internasional terus memberitakan perkembangan terbaru, memperlihatkan betapa gentingnya situasi ini. Ini bukan sekadar kegagalan diplomasi, tapi lonceng peringatan bagi dunia yang makin terpolarisasi. Ketidakmampuan negara-negara besar untuk bekerja sama memperlihatkan rapuhnya sistem internasional saat menghadapi krisis nyata. Dunia kini terbelah, dan kepercayaan pada lembaga multilateral semakin terkikis. Krisis ini diciptakan oleh keputusan manusia, dan dampaknya akan dirasakan semua orang, mulai dari pemimpin negara hingga rakyat biasa. Antrian panjang di SPBU, kecemasan di ruang keluarga, dan ketidakpastian masa depan menjadi gambaran nyata dari krisis ini. Bagaimana kita sampai di titik ini? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar diplomasi dunia? Inilah kisah lengkap tentang kegagalan PBB di Selat Hormuz, dan dampaknya bagi masa depan dunia. Suasana di Dewan Keamanan PBB tegang saat pemungutan suara dimulai. Resolusi yang diusulkan Bahrain didukung negara Teluk bertujuan melindungi kebebasan navigasi di Selat Hormuz. 11 negara mendukung, tapi semua mata tertuju pada Rusia dan China. Dua veto mereka cukup untuk membatalkan kehendak mayoritas. Pakistan dan Kolombia abstain, mencerminkan dilema negara berkembang di tengah tekanan geopolitik. Dengan jatuhnya palu, harapan solusi PBB pun pupus. Kegagalan ini mengirim gelombang kejutan ke seluruh dunia. Veto Rusia dan China membekukan harapan, membuka babak baru yang berbahaya dalam krisis ini. Mengapa Rusia dan China memveto resolusi yang diajukan di Dewan Keamanan PBB kali ini? Apa sebenarnya yang membuat kedua negara ini begitu tegas menentang usulan yang didukung Amerika dan sekutunya? Menurut Moskwa dan Beijing, draft resolusi itu dianggap berat sebelah, karena hanya menyalahkan Iran tanpa membahas akar konflik yang lebih dalam. Mereka menilai inti masalahnya justru terletak pada serangan militer AS Israel ke Iran, bukan pada tindakan blokade Iran sendiri. Bagi Rusia dan China, resolusi ini gagal melihat gambaran besar dan hanya memperkeruh situasi. Mereka juga menuduh Barat memanfaatkan PBB sebagai alat politik untuk menekan Iran secara sepihak. Resolusi yang diajukan dinilai tidak adil karena tidak menyerukan penghentian permusuhan dari semua pihak yang terlibat, melainkan hanya menargetkan Iran.
Hal ini membuat Rusia dan China merasa perlu mengambil sikap tegas. Dengan memveto resolusi tersebut, Rusia dan China tidak hanya melindungi sekutu strategis mereka, tetapi juga secara terbuka menantang dominasi narasi Barat di panggung internasional. Amerika Serikat pun langsung mengecam keras langkah ini, menyebut veto itu sebagai bentuk perlindungan sinis terhadap Iran dan ancaman bagi stabilitas kawasan. Sementara itu, Iran menyambut baik hasil voting, menyebut blokade sebagai respons defensif yang sah terhadap ancaman eksternal. Di sisi lain, negara-negara Teluk merasa kecewa dan frustrasi karena upaya mereka untuk melindungi ekonomi dan keamanan regional diabaikan oleh Dewan Keamanan. Krisis ini semakin memperjelas jurang pemisah yang tajam antara blok kekuatan global, memperlihatkan betapa sulitnya mencapai konsensus di tengah persaingan geopolitik yang semakin memanas. Selat Hormuz, jalur sempit antara Iran dan Teluk Arab, adalah arteri utama energi dunia. Sekitar 20% konsumsi minyak global melewati selat ini setiap hari. Blokade Iran menutup arteri vital ini, menghentikan lalu lintas komersial hampir total. Kapal tanker terpaksa berlabuh, rute alternatif mahal dan terbatas. Pipa darat tak mampu menggantikan volume besar yang biasanya diangkut lewat laut. Pasokan energi global terguncang, menciptakan kekosongan besar di pasar. Selat ini juga krusial untuk ekspor LNG melalui Asia dan Eropa. Dengan Hormuz tersumbat, pasokan minyak dan gas dunia terancam. Ekonomi global mulai merasakan gejalanya. Blokade Iran adalah respons langsung terhadap serangan militer AS Israel ke fasilitas strategis Iran. Teheran menganggap dirinya diserang dan membalas dengan menutup Selat Hormuz. Pesan Iran jelas, jika kedaulatan kami diserang, dunia akan merasakan dampaknya. Blokade ini menekan negara-negara yang bergantung pada minyak teluk, memaksa mereka menghadapi dilema sulit. Iran menyebut blokade sebagai tindakan defensif sah di bawah hukum internasional. Mereka menuntut penghentian agresi sebelum membuka kembali selat. Rusia dan China mendukung narasi ini di pengakuan atas serangan awal sebagai pemicu krisis. Selat Hormuz kini jadi papan catur geopolitik berisiko tinggi. Penutupan Selat Hormuz langsung memicu lonjakan harga minyak global. Harga bahan bakar naik tajam di seluruh dunia, memukul anggaran rumah tangga dan bisnis. Inflasi merayap, biaya transportasi dan kebutuhan pokok melonjak. Negara-negara Asia sangat bergantung pada minyak teluk, paling terpukul. Pemerintah Jepang, Korea Selatan, India, dan China terpaksa mengambil langkah darurat pembatasan energi, rasionalisasi bahan bakar. Lampu jalan diredupkan, jam operasional dipersingkat, penggunaan kendaraan dibatasi. Ancaman resesi global membayangi, ekonomi dunia makin rentan. Bank sentral dihadapkan pada dilema melawan inflasi atau menjaga pertumbuhan. Efek domino ekonomi kini mengancam kemakmuran global. Di balik hiruk-pikuk geopolitik, distribusi bantuan kemanusiaan global ikut terganggu. Penutupan Selat Hormuz menciptakan hambatan logistik besar bagi pengiriman makanan, obat, dan bantuan ke wilayah rentan. Kapal bantuan tertahan atau harus mencari rute mahal dan lambat. Penundaan pengiriman bisa berarti hidup dan mati bagi ribuan orang di zona konflik. Lonjakan biaya transportasi menggerus anggaran organisasi kemanusiaan, mengurangi jangkauan bantuan. Krisis ini menunjukkan betapa terhubungnya dunia. Konflik di satu titik bisa menimbulkan penderitaan di tempat lain. Kemanusiaan jadi korban pertama kegagalan diplomasi. Kegagalan PBB di Selat Hormuz menyoroti polarisasi geopolitik yang makin tajam. Dunia terbelah antara blok Barat dan blok Rusia-China, dengan Iran sebagai mitra utama. Veto Rusia-China adalah sinyal berakhirnya era dominasi tunggal AS. Konsensus global soal keamanan kini nyaris mustahil dicapai. Tanpa resolusi PBB, risiko aksi militer sepihak meningkat drastis. Ultimatum AS ke Iran menciptakan situasi berbahaya, potensi perang regional membayangi. Opsi intervensi dalam koalisi militer akan dipandang agresif. Dunia berada di persimpangan jalan berbahaya,
dibayangi risiko perang nyata. Krisis Selat Hormuz bukan sekadar berita Timur Tengah. Ini masalah semua orang. Selat sempit ini adalah jalur vital yang menghubungkan produsen minyak utama dunia dengan pasar global. Setiap gangguan di sini, sekecil apapun, bisa memicu gelombang efek domino ke seluruh dunia, memengaruhi kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Dampaknya terasa dari petani yang bergantung pada bahan bakar untuk traktor hingga keluarga di kota yang harus membayar lebih mahal untuk kebutuhan pokok. Harga energi melonjak, biaya transportasi naik, dan harga pangan ikut terdorong. Semua orang tanpa kecuali ikut merasakan tekanan ekonomi akibat krisis ini. Sistem global kita rapuh, ekonomi saling bergantung, namun mekanisme politik dan diplomasi sering gagal mengelola krisis sebesar ini. Ketidakpastian di Hormuz membuat pasar keuangan bergejolak, memicu kekhawatiran di pusat-pusat ekonomi dunia, dan memperburuk ketegangan antar negara. Setiap hari selat tertutup, tekanan ekonomi dan penderitaan kemanusiaan makin dalam. Rantai pasok global terputus, pengiriman energi tertunda, dan jutaan orang menghadapi ketidakpastian akan masa depan mereka. Pelajaran utamanya, ketergantungan pada satu jalur energi adalah kerentanan besar. Jika satu titik tersumbat, seluruh dunia bisa lumpuh. Kita harus belajar dari krisis ini agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Diversifikasi energi dan reformasi institusi global seperti PBB kini jadi keharusan. Investasi pada energi terbarukan dan kerjasama internasional adalah kunci untuk mengurangi risiko di masa depan. Tantangan ke depan, mencegah krisis serupa dan membangun tatanan dunia yang lebih adil. Semua pihak, dari pemimpin dunia hingga masyarakat biasa, harus terlibat dalam mencari solusi bersama. Nasib kita semua terhubung oleh arteri energi yang kini tersumbat di Selat Hormuz. Apa yang terjadi di sana pada akhirnya menentukan stabilitas dan kesejahteraan dunia yang kita tinggali bersama.